Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Kalau misal ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, nanti anak-anak menjawab seperti ini ya. Lihat ibu terlebih dahulu. Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, aku pintar. Yes, bisa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, aku pintar. Yeay. Coba sekarang anak-anak lihat kanan, kiri, depan, belakang temannya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Kalau sudah siap, duduknya dirapikan terlebih dahulu. Baik, kalau sudah siap, untuk memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM Zidni. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak, ada yang masih ingat materi sebelumnya mengenai apa? Ya, benar. Materi sebelumnya mengenai tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada hari ini anak-anak akan mempelajari bab 2, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, tentunya juga anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati anak-anak mengetahui mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Nah, setelah mengamati, anak-anak akan menulis tentang informasi yang sudah dipelajari dan dijelaskan oleh ibu guru. Tentunya juga anak-anak harus mengetahui manfaat pembelajaran hari ini. Nah, manfaatnya anak-anak dapat mengetahui mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, diantaranya bertani, berternak, dan perdagangan. Sebelum memasuki materi, ibu mau dengar semangat anak-anak terlebih dahulu. Apakah anak-anak semangat untuk pembelajaran hari ini? Coba kita tes terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oye. Coba sekali lagi ya, biar anak-anak pada pembelajaran hari ini tambah semangat. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oye. Nah, karena anak-anak semangat untuk pembelajaran hari ini, coba sekarang anak-anak fokus ke depan ya matanya. Coba lihat gambar di depan. Amati gambar masyarakat Arab melakukan perjalanan perdagangan. Ibu mau bertanya nih, ibu kan waktu minggu lalu menyuruhkan anak-anak untuk membaca materi pada hari ini. Siapa yang membaca materi pada hari ini? Membaca semua? Good job. Apa saja yang kalian dapat dari yang sudah kalian baca? Coba ibu mau bertanya, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam ada apa saja? Bertani, pintar. Terus beternak, Bu, pintar. Satu lagi apa? Perdagangan. Oke, baik. Di sini ibu akan menjelaskan mata pencaharian yang pertama itu berternak. Berternak menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Biasanya, mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain
Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan berternak sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Mata pencaharian yang kedua yaitu bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pepohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya itu subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Nah, jika curah hujan maka sudah pasti ya wilayahnya ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Nah, kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun miskin. Sebab tanpa pohon kurma, maka kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Baduy. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Baduy. Mata pencaharian yang ketiga yaitu berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah itu sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukaz yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilma'zad, dan Pasar Majna. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekadar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Nah, di dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini biasa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan.
Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Setelah Ibu menjelaskan mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang mengerjakan LKPD ya, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri 4 orang. Nih, Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Nih, kelompok 1, nih kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi lembar jawaban tersebut ya. Apakah sudah? Kalau sudah, kumpulkan ke depan ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum diakhiri, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai apa? Baik, mata pencaharian, pintar. Nah, Ibu luruskan kembali ya. Nah, pada materi hari ini anak-anak mempelajari mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, di antaranya yang pertama itu bertani, berternak, dan perdagangan. Anak-anak tadi kan sudah mempelajari mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam dan tidak ada yang dipertanyakan juga, berarti anak-anak sudah paham ya semuanya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan soal evaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak yang dapat dipahami pada pembelajaran hari ini. Nih, Ibu bagikan ya soal evaluasinya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Apakah sudah untuk mengerjakan soal evaluasinya? Sudah? Jika sudah, kumpulkan ke KM ya, dan dikumpulkan ke depan. Ya. Baik anak-anak, nanti Ibu periksa ya soal evaluasi tersebut. Nanti yang nilainya di atas KKM akan diberikan pengayaan oleh Ibu. Jika nilainya di bawah KKM, nanti diadakan remedial ya minggu depan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM Zidni. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.